Hai sahabat pensiunan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas desain blow pin paling efektif di extrusion blow molding menurut saya. Sekilas dulu ya. Ini pada saat blow pin down, air blow in, kemudian ditahan, lalu udara disirkulasikan. Blow pin juga berfungsi sebagai pendingin botol bagian dalam dengan mensirkulasikan udara untuk mengambil panas permukaan dalam botol. Paham ya? Jadi blow pin tidak hanya berguna untuk meniup sampai produk menempel pada dinding cavity, tapi juga berfungsi sebagai pendingin permukaan botol bagian dalam. Blow pin terdiri dari beberapa bagian atau beberapa part. Yang pertama adalah holder blow pin. Dulu umumnya holder blow pin terbuat dari stainless steel ya, karena tahan karat. Karena juga blow pin ini dialiri air ya supaya nggak berkarat, makanya bahan stainless steel dipakai. Tapi terakhir kalau saya bikin pakai material 2316 karena stainless steel machiningnya agak lengket ya, jadi poros di insert. Jadi kita ganti dengan 2316 karena 2316 juga mempunyai kadar krom 16%, jadi cukup tahan. Karena juga kekerasannya pre-hardened steel 32 HRC ya. Terus yang kedua adalah blow pin tip. Ini juga kita bikin dari material 2316. Yang ketiga adalah cutting slip. Cutting slip ini materialnya SKD 11. Kita harden kekerasannya sampai sekitar kita bikin 58 ya, karena harus lebih rendah dari kekerasan striker plate-nya supaya striker plate-nya lebih awet. Dan yang kita grinding atau kita sering ganti adalah cutting slip ini. Part yang paling penting di sini adalah pipa ini. Jadi blow pin desain ini terdiri dari 3 pipa, yaitu air blow pipe, circulate air pipe, dan water pipe. Pipa menggunakan pipa stainless steel tebal 0,25 sampai 0,3 mm dengan diameter sebesar mungkin, disesuaikan mulut botol dengan tujuan untuk memperbesar debit udara masuk. Jangan menggunakan pipa dengan tebal 0,8 sampai 1 mm karena akan mengurangi debit. Pada umumnya yang terjual di pasaran sebenarnya ya ini sekitar 0,8 sampai 1 mm tuh tebalnya. Jadi pipa stainless ini kita beli di tempat jual komponen mold ya, jual komponen mold yang sudah terkenal juga di Indonesia. Lanjut, desainnya seperti ini. Jadi untuk fungsinya adalah udara masuk lewat air blow pipe ini. Sesaat udara ditahan kemudian disirkulasikan untuk
mengganti udaranya mengambil panas dari dalam botol, dialirkan melalui circulate air pipe ke sini, jadi masuk kemudian keluar lewat sini, air out ya. Kemudian pendinginan adalah dilakukan oleh water pipe, di mana water in masuk dari sini di dinding luarnya circulate air pipe ya, dia berputar, kemudian water out di sini. Ini potongan penampangnya. Ini pipa air blow pipe. Kemudian ini circulate air pipe, yang hijau ini adalah water pipe. Paham ya? Untuk supaya lebih jelas alirannya, di sini kita besarkan. Nah, udara masuk dari sini, kemudian disirkulasikan. Ini ada celah ya antara pipa air blow pipe dengan pipa circulate air pipe. Ini ada celah sehingga udara bisa keluar. Sedangkan untuk pendinginnya di sini, di antara pipa circulate air pipe dengan water pipe ini ada celah, jadi dia sirkulasi juga, airnya jalan terus keluar lewat celah antara water pipe dengan holder blow pinnya tadi. Ini ada o-ring ya, o-ringnya, rumah o-ring dibuat dari brush atau kuningan yang di brushing, di sini dilekatkan dengan brushing ya, untuk rumah o-ring di sini supaya air pendingin nggak keluar ya, nggak ikut ketiup nanti. Ini cutting slip, ini holder blow pin, ini blow pin tip. Oke, kita lanjut ya. Ini bagian belakangnya, udara masuk dari sini, disirkulasi ke sini, kemudian keluar water in di antara celah circulate air pipe dengan water pipe. Dia masuk, kemudian keluar lewat nipple water out ya. Oh iya, sedikit cerita ya. Dulu untuk mempercepat cycle time, kita pernah menggunakan udara yang kita tiupkan ini, udara yang telah didinginkan, udara dingin. Waktu itu kita menggunakan pendingin yang mampu sampai minus 50 kalau nggak salah itu. Tapi karena di Indonesia udaranya lembab nisbinya tinggi, kadar air udaranya tinggi, maka blow pin ini gampang sweating atau ngembun ya. Embun-embunnya itu tadi langsung menjadi es. Jadi blow pinnya itu diselaputi es yang tebal, akhirnya ribet lah itu. Sempat beberapa bulan dipakai, akhirnya nggak kita pakai. Jadi cukup udaranya kita dinginkan, tapi normal ya, dinginnya pakai pendingin biasa. Jadi udara yang masuk kita jaga temperaturnya sampai pada suhu ruang saja. Begitu sampai di dalam kan menjadi panas soalnya. Oh ya, ini juga udara. Air pendingin ini kita memakai chiller 11 derajat ya. Jadi memang gampang embun. Untuk menanggulangi supaya nggak terlalu banyak embun,
maka di dalam ruangan mesin blow molding kita semprotkan udara kering atau dari dehumidifier ya. Jadi kita semprot udara kering supaya mold dan blow pin tidak mengembun. Jelas ya? Lanjut. Lah, ini cara pemilihan besarnya pipa ya. Dulu awal-awal kita nggak begitu paham, kita pilih asal-asalan, tapi pendinginannya menjadi kurang maksimal sehingga cycle time-nya kurang bisa cepat tapi produk botolnya keluar dalam keadaan panas sehingga seringkitnya berlebihan. Di sini kita ambil contoh ya, di ini sudah kita kasih diameter kita beri nama, dimana air blow pipe-nya ini kita kasih nama A1. Ini diameternya D, ini diameter inner ya, berarti diameter innernya ini adalah 3,5. DO diameter outside, ini di bagian luar, berarti diameternya 4 ya. Kalau circulate air pipe-nya ini A2 namanya, diameter innernya 5,5, diameter outside-nya 6. Begitu juga selanjutnya, ini water pipe-nya penamaannya B1 dengan diameter DI-nya 7, DO-nya 7,5. Sedang ini B2 adalah diameter dalam blow pin tip, atau kalau terus ke sini diameter dalam holder blow pin adalah 8,5. Ini penampangnya juga kita kasih warna-warna sesuai warna ini. Yang merah ini air blow pipe A1, yang biru muda ini circulate air pipe A2, terus yang hijau ini water pipe B1, terus yang abu-abu ini holder B2 ya. Di sini ada keterangan, ini syaratnya. Area kuning A2 atau cross section dari A2, ini harus lebih kecil atau sama dengan 30% area kuning A1. Jadi maksudnya ini adalah luas kuning yang luar ini maksimal 30% dari luas area kuning bagian dalam ini. Tujuannya apa? Supaya efisien ya. Jadi udara yang masuk pada saat dia disirkulasikan, dia juga bertugas untuk menahan parison menempel di dinding cavity sambil dia bersirkulasi, mensirkulasikan udara keluar ya. Jadi kalau diameter luas A2 ini lebih besar daripada luas A1 kuning yang di bagian dalam ini, nanti nggak ada pressure-nya turun. Jadi kita usahakan supaya efisien juga udaranya nggak terlalu ngowos dan permukaan botol tetap nempel pada dinding cavity sampai dia betul-betul beku. Maka paling efisien adalah 30% ini ya. A2 lebih kecil atau sama dengan 30% area kuning A1 ya. Untuk area biru tua B1
harus lebih kecil atau sama dengan area biru tua B2. Ini otomatis ini aliran kan ya. B1 ini kan area biru tua B1 ini harus lebih kecil atau sama dengan area biru tua ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya aliran tidak tertahan ya, supaya alirannya lancar. Jadi kebalikannya dengan yang kuning ini tadi, ini aliran airnya supaya tidak tertahan, supaya alirannya lancar, flow-nya lancar, maka area B1 ini harus lebih kecil daripada area B2. Sebenarnya harus sempurnanya sama tapi sulit kan, makanya dipastikan B1 harus lebih kecil daripada B2. Paham ya? Kita lanjut. Nah, ini contoh cara pemilihannya ya. Di sini kita sudah hitung sebelumnya pakai Excel luas-luas cross sectionnya. Ini DI blow pipe A1, jadi luas kuning bagian dalam ini diameter 3,5. Rumusnya ini rumus luas Pi kali R kuadrat, hasilnya 9,62. Yang luas ini perhitungannya ya, luas yang A1 DO nya diameter 4, luasnya sekian. Di sini tugas kita untuk memastikan area kuning A2 lebih kecil atau sama dengan 30% area kuning A1 ya, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Dan juga area biru tua B1 lebih kecil atau sama dengan area biru tua B2. Untuk area kuning A2 luasnya adalah sama dengan luas DI A2 dikurangi luas DO A1. Luas DI A2 5,5 ini dikurangi luas DO A1. DO A1 luasnya 12,56 ini. Ini ya rumus-rumusnya ya. Jadi luas ini didapat dari ini, luas ini didapat dari 3,14 kali diameternya kan 4 dibagi 2 kuadrat ya. Ini juga begitu, 5,5 ini 3,14 kali 5,5 bagi 2 kuadrat dikurangi luasnya DO A1 ini 12,56, hasilnya 11,19. Begitu seterusnya ya. Ini sudah tak kasih warna-warna dan ini perhitungannya untuk mempermudah. Jadi dari dimensi yang pertama ini, area kuning A2 nilainya 11,19 ini ya. Area kuning A1 nilainya 9,62 ini luasnya. Jadi kalau dipresentasikan bahwa A2 ini terhadap A1 adalah 116,33%. Ini kebalik, ini terlalu besar ya, terlalu luas A2 nya sehingga alirannya nanti akan ngowos ya, nggak efisien pada saat dia sirkulasi, tidak menahan parison supaya tetap menempel pada dinding kaviti. Untuk area biru tua B2 adalah luas DI B2 dikurangi luas DO B1. Luas DI B2 .
dikurangi luas DO B1. Luas DO B1. Jadi luasnya ini dikurangi luasnya ini, hasilnya adalah 12,56. Jadi B1 nya luasnya 10,21, B2 nya luasnya 12,56, dimana kalau dipresentasikan adalah 123,08%. Jadi ini lebih besar ya, sudah benar untuk yang alirannya. Jadi kita akan pilih ulang untuk diameter pipa air blow pipe nya, juga diameter circulate pipe nya ya. Kita pilih ulang untuk diameter pipa air blow pipe nya, kita ganti diameter DI nya menjadi 4,5, diameter DO nya diameter 5 ya. Oh, ininya tetap ya, circulate air pipe nya tetap, tapi yang air blow pipe nya kita perbesar. Nilainya menjadi ini ya, area kuning A2 4,12, area kuning A1 nya 15,9. Jadi kalau dipresentasikan menjadi 25,93%. Ini sudah benar ya. Jelas ya. Apabila kurang jelas bisa Anda amati lagi nilai-nilainya. Untuk sementara saya akhiri artikel kali ini. Semoga bisa membantu Anda untuk mendesain blueprint Anda sendiri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekeliruan. Apabila ada pertanyaan dan atau bila ada informasi yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu artikel selanjutnya.